Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini dari kelompok laba rugi sedikit menjelaskan apa sih itu siklus perusahaan dagang. Nah, sebelumnya ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri yaitu Nurul Tasari dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Zamzam. Saya Fitri. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu siklus tersebut. Pantengin ya. Dadah. Oke guys, di sini kita akan membahas apa itu siklus perusahaan dagang. Nah, di sini pembahasannya yang pertama itu pengertian dan karakteristik perusahaan dagang, dan kedua itu siklus perusahaan dagang. Nah, di sini pengertian dan karakteristik perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dengan produk jadi atau finished good dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, sementara itu, yang dimaksud barang dagangan atau merchandise inventory adalah barang yang dibeli lalu perusahaan untuk dijual kembali. Nah, selanjutnya, di sini ada karakteristik perusahaan dagang. Nah, di sini yang pertama itu usaha yang dilakukan. Misalnya, membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kegiatan akuntansi yang pertama itu menggunakan akun persediaan barang dagang, ada perhitungan harga pokok penjualan. Nah, yang terakhir, laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single tab, langsung atau multiple step bertahap. Yang pertama, ada transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi adalah kegiatan ekonomi atau keuangan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Bukti transaksi pada perusahaan dagang ada 3. Yang pertama, syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Yang kedua, transaksi perusahaan dagang. Yang ketiga, persediaan barang dagang. Oke, kita bacakan contoh transaksinya. Pada tanggal 9 April, PT Dagang Sukses Gemilau membeli perlengkapan perusahaan dari toko Gunung seharga Rp150.000. Sedangkan pada tanggal 18 April, PT Dagang Sukses Gemilau membeli perlengkapan toko juga dari toko mewah senilai Rp300.000. 2. Jurnal. Jurnal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini mencatat transaksi yang menyebabkan kas bertambah, seperti penjualan tunai, pembayaran piutang. 2. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini mencatat transaksi yang menyebabkan kas berkurang, seperti pembelian secara tunai. 3. Jurnal pembelian. Jurnal ini mencatat semua jenis pembelian barang baik secara tunai maupun kredit. 4. Jurnal penjualan. Jurnal ini mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini contohnya transaksi yang masuk ke jurnal khusus pembelian. 3. Buku besar. Buku besar ini dibagi menjadi 2. Buku besar pembantu dan utama. A. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah kumpulan akun-akun yang dikelompokkan di bawah akun pengandelian. Contoh akun pengandelian adalah piutang usaha, utang usaha, peralatan, dan pekerjaan secara berlangsung. Oke, ini contoh dari buku pembantu piutang. B. Buku besar utama. Buku besar utama adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan salah satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Fungsi buku besar ini yang pertama mencatat tanggal transaksi, yang kedua mencatat jenis transaksi, yang ketiga mencatat nomor buku besar pembantu, yang keempat mencatat akun yang didebet, yang kelima mencatat akun yang dikredit, yang keenam mencatat sifat dari selisih debit dan kredit, dan yang ketujuh mencatat saldo akhir. Oke, next. Di sini ada neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu?
Neraca saldo adalah laporan keuangan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, di sini fungsi neraca saldo yaitu kolom nomor akun diisi dengan nomor akun yang dikutip angkanya, terus kolom nama akun diisi dengan nama akun yang dikutip angkanya. Kolom nama akun ini diisi secara berurutan, misalnya dari atas sampai ke bawah yang direncanakan. Nah, terus kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo debit, sementara kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo kredit. Di sini ada neraca lajur. Neraca lajur adalah data akuntansi yang diimpun di lembaran kerja berlajur-lajur atau berkolom-kolom secara sistematis. Pembuatan neraca lajur terdapat 5 bagian pokok yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama neraca saldo, yang kedua penyelesaian, ketiga neraca saldo setelah penyelesaian, dan keempat laporan hitungan laba dan rugi, dan yang terakhir neraca. Nah, di sini neraca saldo setelah penyelesaian adalah dokumen yang mencatat saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau saat menyusun laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyelesaian merupakan salah satu tahap dalam siklus akuntansi yang penting untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan informatif. Oke, ini contoh neraca lajur. Oke, lanjut dengan jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian perusahaan dagang adalah sebuah jurnal yang dibuat ketika ada sebuah perusahaan saldo pada suatu akun perusahaan dagang dan harus dilakukan sesuai ke buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi. Tujuannya sendiri adalah untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui pada periode tersebut. Oke, adapun akun dalam jurnal penyelesaian perusahaan dagang. Yang pertama ada persediaan barang, yang kedua perlengkapan, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima beban harus bayar, 6 pendapatan yang masih harus diterima. Keuangan ada yang pertama ada A, laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran pendapatan serta laba rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Adapun laporan laba rugi yaitu B. Laporan neraca. Laporan neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang penting bagi suatu perusahaan. Laporan ini memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan neraca ini fungsinya aktiva sama dengan pasiva. Contoh dari laporan neraca. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal dalam suatu periode. Rumus laporan perubahan modal: saldo akhir modal sama dengan saldo awal modal plus net profit dikurang dividen. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan aluran kas pada periode tertentu. Cara untuk mengerjakan laporan arus kas: yang pertama, menghitung kenaikan dan penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan menuliskan kas bersih pada aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan menuliskan kas bersih untuk aktivitas investasi. Dan yang keempat, menghitung dan menuliskan kas bersih untuk aktivitas pendanaan dan menghitung kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas tersebut. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang berisi penjelasan atau analisis atas nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan. Langkah terakhir dari siklus perusahaan dagang adalah jurnal penutup. Apa itu pengertian jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal. Akibat penutupan ini, saldo akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Oke, dari banyaknya sudah paparan materi dari tadi, dari atas sampai akhir. Di sini saya menyimpulkan
yaitu siklus perusahaan dagang merupakan jantung dari aktivitas bisnis perusahaan dagang. Dengan memahami setiap tahapan dan tujuannya, perusahaan dapat mengelola bisnisnya secara lebih efektif dan efisien. Dan keberhasilan dalam menjalankan siklus ini akan berdampak langsung pada keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi kami tentang siklus perusahaan dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!